Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjid ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil Ura innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa man ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Masya Allah, luar biasa ibu-ibu nih, kompak semua sampai keluar, sampai ke jalan. Bermacam-macam seragam yang kalian pakai ibu. Ada yang kompak menyambut tamu, ada yang kompak seragamnya diletak di depan untuk menyambut kedatangan para tamu. Ada majelis taklim yang lain lagi warna bajunya. Seragam kompak. Ini yang tak kompak, ini tandanya belum lunas seragam tuh. Jadi tak dikasih sama ketuanya, lunaskan dulu baru ku kasih gitu. Karena emak-emak Pulau Burung nih payah, kalau dikasih duluan lupa dia bayar. Kalau ketangkap paling yang diandalkan siapa? Mintalah sama lakiku, laki lagi kau korbankan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di dalam semua sehat, amin. Yang di luar makin sehat, amin. Kita tak dapat sua secara dekat, tapi insya Allah kita bisa sua melalui layar yang di luar, ya. Amin. Sehat semua ya. Tengok nih ya Allah, ada yang pakai kacamata, ibu tuh kacamata di belakang petak macam kaca spion. Petak kacamata ibu. Kalah kaca spion tuh. Kaca spion awak pun kalah. Sehat-sehat ya bu ya. Masya Allah. Sehat pak. Masya Allah. Ini luar biasa. 3 malam saya berdakwah Isra wal Mi'raj di Pulau Burung nih. Besok pagi saya akan berangkat ke Batam, lalu balik ke Sumatera Utara. Ini malam luar biasa. Berdiri terata STM itu di luar. Untuk apa Ustadz? Menampung jemaah. Aku nggak masalah kalau pakai terata STM tuh. Cuma pastikan dulu malam ini tak ada yang mati, itu aja. Kalau ada yang mati kan payah mengangkat-ngangkat lagi terata STM itu kan. Ini menandakan semangat orang Pulau Burung ini luar biasa. Ya Allah. Dan hari ini malam ini malam yang berbeda. Kenapa? Baru ini ketua panitia kompak baju. Enggak ketuanya aja, seragam di atas sama bawah. Biasa wak kalau masuk ke masjid tuh pagar cuma 1, sampai kemari disambut lagi pagar ketua panitia. Macam sarang burung sini. Itu memang sengaja dipasang di situ untuk nakut-nakuti orang itu. Allah, sehat-sehat semua. Bapak-bapak semua sehat, amin ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatiz wasatizah di kampung nih, masya Allah. Ini ulama-ulama kita duduk bertiga. Aku,
Luar biasa. Beliau ini orang-orang yang tawadhu. Di saat maaf, orang yang belum pintar ini berkata-kata, yang tak berilmu ini bercakap malam ini, beliau tenang aja. Di saat ustadz yang lain sibuk keluar mengisi Isra Mi'raj, beliau ini tetap di kampung aja. Kenapa ustadz? Tak ada jadwal orang nih. Astagfirullah. Sehat-sehat. Kita muliakan ulama-ulama di kampung kita ya. 3 malam ku sampaikan, ku ingatkan, muliakan ulama-ulama di kampung kita Bapak Ibu. Kalau enggak ulama kita yang di kampung dia muliakan, siapa lagi? Doa mereka menembus langit, insya Allah. Muliakan mereka. Kalau tenang hati mereka, insya Allah keberkahan akan datang untuk ini. Ya. Terhormat Habibul Bait, gila yang hadir, pertama saya hadir sampai malam nih, Bapak Sekcam dan Bapak Sekdes. Dua orang yang nyalinya begitu kuat, mentalnya begitu kuat, ku hajar habis-habisan, tak ada jerahnya. Kalau ada pemilihan Sekdes dan Sekcam Award, orang inilah terpilih. Kenapa? Mereka sadar pemimpin itu harus siap dilantak setelah dia dilantik. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Sekcam, Pak Sekdes. Mereka berdua ini katanya kawan dari sekolah. Sampai sekarang pun kawan, sama-sama sekretaris. Tapi satu sekretaris camat, satu sekretaris desa. Sama-sama berkawan tapi lain nasibnya. Mudah-mudahan yang dua ini tetap bersahabat sampai nanti ke surganya Allah. Jadi kalau nanti mau berangkat ke surga, jangan salah satu, dua-dua berangkat. Kalau Pak Sekcam duluan berangkat, jangan berangkat sendiri, ajak Pak Sekdes. Jangan sendiri-sendiri ya. Yang terhormat Ketua Panitia, Masya Allah. Syukur murah senyum Ketua Panitia ini. Jadi ada yang dipandang agak putih sedikit nampak. Kalau pas tak senyum hitam semua. Oh Ustadz ngejek ya Ustadz, kalau aku hitam. Tidak. Belum tentu beliau yang hitam nih, maaf, hatinya hitam, belum tentu. Betul? Kita yang hari ini cantik, ganteng, tapi hitam dan busuk hati kita. Maka hari ini kita jangan menilai orang dari penampilan. Memang kulit saya dengan kulit beliau beda. Saya memang hitam, cuman dia hitam kali itu. Bilal bin Rabah tuh Pak, hitam, gempal badannya, keriting rambutnya, tukang angkat cabai di pajak, di pasar tukang angkat barang. Tapi maaf, jelek dia di dunia, tapi mulia dia di surganya Allah. Insya Allah Pak Ketua ini orang yang modelnya beginilah kita tengok di dunia ini. Tapi insya Allah nanti di surganya Allah beliau ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Amin. Kapan mau berangkat ke surga Pak? Mumpung saya di sini gitu loh. Allahu Akbar. Terhormat para ketua-ketua DKM, para imam, para muazzin yang hadir pada malam hari ini. Para sesepuh ini sepuh, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ibu bapak semua yang hadir malam hari ini adalah menjadi asbab turunnya keberkahan Allah untuk negeri dan daerah kita. Amin. Ayo kita ngaji. 3 malam aku di sini berturut-turut Pak.
Dari mulai malam pertama sampai malam terakhirnya aku di sini. Penuh jemaah, membludak. Ini bukan karena saya yang datang, enggak. Karena saya tanya ke orang-orang nih, ketua DKM, saya tanya ke Haji Amir, saya tanya ke ketua PHBI, semua Ustadz kalau datang nih pasti Pulau Burung nih ramai. Menandakan apa? Masyarakat Pulau Burung ini adalah masyarakat yang madani. Biasa orang ramai berkumpul tuh kalau ada bansos. Tapi ini duduk berbicara soal agama, ramai kita Pak. Jarang ada orang ramai duduk berbicara soal agama nih. Orang malas dengar. Kenapa Ustadz? Malas dengar, ngantuk. Ngantuk. Dengar ceramah tuh ngantuk. Malas. Elok awak nonton TV di rumah Ustadz. Elok awak healing Ustadz. Tapi Pulau Burung ini tidak. Ini kalau udah dengar ceramah kadang ngantuk. Yang disalahkan kalau jemaah udah ngantuk, yang salah siapa? Siapa? Itulah mulut kau itu. Cepat kali kau menyalahkan aku, Ustadz. Kau. Heran aku Pak. Asal jemaah ngantuk, Ustadz yang disalahkan. Jauh-jauh ngundang Ustadz ngantuk juga. Bagus ketua panitia suruh bercakap. Cepat kali mulut kalian menyalahkan awak. Jangan begitu. Kalau ada jemaah yang mengantuk ketika Ustadz yang ceramah, itu bukan salah Ustadznya. Salah siapa? Salah kalian. Kenapa kawan kalian sebelah ngantuk tak kalian bangunin? Itu. Kalau ngantuk tidur kawan sebelah bangunkanlah. Cepat kali menyalahkan Ustadz. Makanya jadi Ustadz ini payah Pak. Semua panitia menelpon, Ustadz kalau bisa yang lucu-lucu. Tidak ada satupun panitia tabligh akbar yang mengundang saya Ustadz. Kalau bisa Ustadz buat orang itu menangis Ustadz. Sedih betul Ustadz. Kecuali panitia khatib Idul Fitri lah. Itu baru. Ustadz kalau bisa buatlah jamaah itu menangis Ustadz. Oke. Buatlah menangis. Bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Ini adalah Ramadan tahun terakhir kita, karena tidak ada jaminan tahun muka kita bakal nyampe ke sana. Nangis semua jemaah. Selesai aku khotib, yang lain dah pada pulang, gantian aku yang menangis Pak. Apa tidak? Hilang selebaru aku menangislah. Ya, maka serba salah jadi Ustadz nih. Nanti tak lucu salah. Nanti lucu-lucu terus. Pelawak Ustadz tuh. Ya enggak? Iya. Nanti Ustadz datang lama. Sombong kali Ustadz tuh, lama dia datang. Mentang-mentang penuh jadwal dia. Salah lagi awak. Awak datang cepat. Cepat kali Ustadz tuh datang. Nampak kali Ustadz tuh tak punya jadwal, ya kan? Salah aja awak. Maka tolong kita yang di sini jangan cepat menyalahkan penceramah Pak. Ya. Jadi kalau kita ngantuk itu yang salah bukan penceramahnya, tapi hati kita yang tak mau menerima. Dengar telinga kau. Jangan cepat kali kau menyalahkan orang. Salah orang cepat kau nampak. Salah kau kadang kau tak pernah nampak. Tak boleh hidup tuh begitu. Ya. Ini luar biasa ini. 3 malam berturut-turut saya ceramah di sini, ramai membludak. Makin hari bukan makin kurang jemaah, makin ramai. Menandakan ini masyarakat Pulau Burung adalah masyarakat yang haus dengan ilmu, haus dengan agama, haus dengan tarbiyah, pendidikan. Ya, dan ini saya minta dipertahankan. Berarti apa? 3 malam ini setan itu tak mempan menggoda masyarakat Pulau Burung Pak. Padahal setan nih berselemak sini nih. Tahu kalian berselemak? Nggak tahu kalian?
Bececeran setan di sini. Jangan salah Pak, ini memang malam ini kita di masjid, memang malam ini para kiai, para ulama berkumpul, tapi maaf, setan itu lebih banyak berkumpul. Banyak setan ini berkumpul. Mana setan itu Ustaz? Pertama, setan itu dia datang, dia letakkan sebelum kita datang, dia letakkan di tempat duduk kita tuh paku Pak Sekjam. Paku tuh tak nampak, kalau nampak mengelak kalian. Paku tuh tak nampak, asalkan terduduk paku tuh, maka apa yang terjadi? Gelisah awak dengar ceramah. Geser kanan, geser kiri, gelisah, tegak, berdiri. Makanya yang tegak-tegak tuh bisa jadi setan tuh. Ustadz tuh tegak, kecuali aku lah. Kalau aku kalian samakan macam setan, yang kacau kali lah kalian, tipis sekali lah berarti pergaulanmu. Nih, pengen cepat pulang, maka nanti kita tengok siapa yang pengen cepat pulang, siapa yang keluar dari ruangan itu. Setan itu nggak peduli aku. Mau kau kencing keluar setan, ku panggil, nggak peduli aku. Kalau bisa kau keluar jangan nampak aku, setan ku sebut. Tes lah nggak percaya, tes. Yang kedua, cemana cara setan itu menggoda Ustaz? Ditiupkannya angin ke mata kita nih. Ceper mata kau. Ngantuk. Itu setan menggoda tuh Pak. Supaya ngantuk dengar ceramah nih. Kata Nabi, cemana supaya nggak ngantuk Ustaz? Celupkan jempol kau. Kemana? Ke langit-langit. Sah jempol tuh, baca ta'awuz, baca basmal, baca solawat. Usapkan kedua buah bola mata. Insyaallah setan tuh pergi yang menggantung di mata kita. Ustaz, apa kering air ludah kami Ustaz? Kau pinjam ludah kawan pakai ludah kawan sebelah tuh. Wah, mata awak. Apalagi kawan sebelah awak dia tak bergigi. Itu sedap tuh aromanya tuh. Ustaz ini mengejek kami yang tak bergigi lagi Ustaz. Bukan mengejek Pak. Sesungguhnya orang yang nggak punya gigi itu, itulah sebenarnya orang yang mengikut perkembangan zaman. Kenapa? Iyalah, ini zaman metik tanpa gigi. Ya, orang yang udah nggak punya gigi itu orang yang ikut perkembangan zaman. Update terus dia. Nah sekarang zaman metik tanpa gigi, begitu ketat langsung. Senang kalian kan yang nggak punya gigi? Nah, itu ceramah memuji namanya. 3, nah cara setan itu menggoda Ustaz? Cara setan itu menggoda, ditiupkannya angin ke perut kita sehingga orang kalau dengar ceramah tuh pengen buang angin aja rasanya. Iya Bang, dihimpit-himpitnya. Iya, diimpit-impit. Tuh angin tuh. Ustaz jorok betul bahasa angin Ustaz. Ini Islam bos. Islam tuh sampai perkara angin pun dibahas Pak dalam fikih. Dan dalam Islam tuh terbagi kepada 3. Apa aja Ustaz? 1, model angin yang besar suara tapi tak ada aroma. Macam knalpot racing suara kawan tuh. Tapi tak ada baunya. Yang kedua, ada model angin tuh senyap aja, tapi baunya buat orang tawuran. Berantem orang satu ruangan. Yang ketiga, ada model angin yang sudah lama ditahan tapi dia tetap keluar. Itu angin apa Ustaz? Angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasa pas sholat ini, orang yang sholat menahan angin, tengok ciri-cirinya, dia akan bergerak kemana arah mata angin tuh. Ke atas arah mata angin tuh, Allahu Akbar, ke atas berjinjit wajib.
Misal ke kanan, kiri ke kiri, jinjit pada. Ini bukan aliran sesat. Dan kalau ada yang melihat model begini, tolong jangan diganggu. Kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Sedang berjuang hidup dan mati dia itu. Jangan diganggu, biarkan saja. Lantak kok situ. Dan biasanya orang begini dan tak husuk lagi sholat. Kenapa? Menahan itu tadi, Pak. Ruku Allahu Akbar. Cepatlah kau sikit. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Pas sujud, nah di situ rusak dia. Kita waktu situ. Iya. Rusak dibuat tuh. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Cuman mau menyampaikan, kalau kita berkumpul dalam majelis ilmu ini, ternyata kata Nabi itu ada adab, Pak. Sampaikan ini bukan hanya sekedar ketawa, ada ilmunya. Ada adab di dalam majelis ilmu ini. Apa adabnya? Kata Rasulullah, kalau kita berkumpul dalam majelis ilmu, kita ngomongin soal agama, kita sedang rame-rame duduk membahas agama. Kalau ada yang mendengar saudaranya buang angin atau tercium saudaranya buang angin, kata Rasulullah, yang dengar, yang mencium, suruh diam. Jangan kau cari tahu, biar aja. Nembak kawan sebelah, dem. Enggak, ini orangnya, ini orangnya, ini. Enggak usah. Enggak usah apalagi itu. Kenapa? Ricuh, Pak, recok, berisik. Enggak tertib jadinya. Jadi kata Nabi suruh apa? Diam aja. Ikhlas, nikmati, hirup dalam-dalam. Anggap aja kau ngirup minyak kayu putih. Iya, nembakkan sebelah, dem. Udah diam aja. Pura-pura enggak tahu awak. Kau tengoknya muka dia. Kau tengok muka dia, bisikkan ke telinga, enggak ada otak kau ya, udah selesai. Ini masalah tuh yang tahu cuman kau sama dia, udah selesai, yang lain nggak tahu. Ini adab. Ya, jangan kita recoh. Ini ilmu, Bang. Dan kubuktikan 3 malam berturut-turut nih, Pulau Burung, setan tak berhasil menggoda masyarakat Pulau Burung. Allahu Akbar. Masya Allah, ini baru luar biasa ya. Maka bersyukur kita. Kenapa? Kita diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Maka di dalam kitab ada nama kitabnya Shiratal Mustaqim, karangan Syekh Muhammad Atta. Apa kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim? Ini amalin. Kalau kau mendapatkan kenikmatan, mau apapun kenikmatan dalam hidup kita, mau nikmat iman, mau nikmat takwa, mau nikmat keistiqomahan, mau nikmat duniawi, mau apapun yang kita rasakan hari ini, kata kitab Shiratal Mustaqim dijelaskan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan lupa kau bersyukur dan beristighfar kepada Allah. Maka hari ini, Pak, mau sekecil apapun kenikmatan yang dikasih Allah kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Nih kadang manusia salahnya, kita cuman taunya ngomong alhamdulillah, Bang. Ya, umpama nih gajian, yang kita ucapin apa tuh? Alhamdulillah. Kenapa? Dapat nikmat, Bang. Kita makan tuh kenyang, udah makan kenyang, yang kita ucapin apa? Alhamdulillah. Nah, padahal nikmat yang Allah kasih sama kita, kalau hanya sekedar ngucapin alhamdulillah, ternyata nikmat itu bisa buat kita sombong, Bang. Kadang bisa buat kita lupa diri. Apalagi kalau kita sedang kenyang, itu bisa lupa sama orang yang sedang kelaparan, Pak. Makanya kalimat alhamdulillah ini, kata Syekh Muhammad Atta, harus dibarengi dengan istighfar. Dengan dibarengi apa? Maka nanti amalkan, mau apapun nikmat yang kita dapat, awak habis minum, alhamdulillah, astaghfir,
Makan awak kenyang, alhamdulillah astaghfir. Awak alhamdulillah astaghfir. Supaya apa? Nikmat yang sampai sama kita buat disombong. Istighfar itulah penampar kita tidak jadi manusia yang sombong, Pak. Ini diamalkan. Satu, dapat amalannya. Ini diamalin, mau apapun. Minum awak kenyang, minum awak hilang haus. Alhamdulillah astaghfir. Makan awak kenyang, alhamdulillah astaghfir. Astaghfir. Gajian awak alhamdulillah astaghfir. Jalan awak dari kemari sampai ke rumah atas selamat dalam perjalanan, alhamdulillah astaghfir. Supaya apa? Kalimat istighfar ini kita untuk menjadi hamba Allah. Maka wajar hari ini banyak orang yang sombong ketika dikasih nikmat. Kenapa? Taunya cuman tapi betul ya? Nih amalin ya Pak ya. Sudah ku amalkan ya. Dikasih uang sama suami, mama, ini gajianku bulan ini mah, alhamdulillah astaghfir. Masuk lagi yang lain, Mimi, ini gaji pipi bulan ini Mimi. Awak pun jijik dengarnya, sumpah. Mau muntah, tinggal di Pulau Burung aja Mimi pipi, jijik pula aku dengarnya. Ini gaji pipi ini Mimi, alhamdulillah astaghfir. Pipi iya Mimi. Ini gamis yang baru Mimi ambil dari ketua wirid dan belum dibayar. Innalillah. Bencana itu. Kalau kau enak tinggal ngambil-ngambil nih. Jantan-jantan setengah mampus memikirkan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul nggak? Jangan takut sama orang ini, betul? Dengar telinga kau Bu. Jangan kau siksa lagi laki kau begitu. Dengar, nih. Maka amalkan alhamdulillah astaghfir. Supaya apa? Istighfar yang buat kita menjadi manusia yang nggak sombong. Hidup ini Allah memberikan sesuai kapasitas kita kok. Makanya Allah itu nggak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu ngasih apa yang kita butuhkan, Bang. Ya betul ya? Allah itu selalu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau Allah nuruti apa yang kita inginkan, banyak kali mau kita. Ya Pak ya? Dapat istri satu pengen. Dengar nih, ini tingkah suamimu nih. Dapat dua pengen. Kalian ya. Maka Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan Pak, bukan apa yang kita inginkan Bu. Maka Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau? Itulah fungsi akal untuk meredam hawa nafsu. Dan makhluk ini kan tiga. Apa? Satu, ada makhluk yang Allah kasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Namanya kok nengok aku kalian ngomong hewan? Namanya binatang. Nafsu aja. Akal ada. Di situ orang makan, di situ dia terberak. Di situ orang kumpul, di situ dia kawin. Muka orang yang gila kawin aja. Itu binatang lah itu. Iya. Ini hati-hati kita. Yang kedua, ada makhluk yang Allah kasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Siapa dia? Malaikat. Jadi wajar kalau malaikat tuh di surga itu wajar Bang. Kenapa? Malaikat nggak doyan inilah segar. Malaikat nggak doyan soya. Malaikat nggak doyan salak. Malaikat nggak doyan lengkeng.
nggak doyan jeruk, nggak doyan pisang. Bener ya? Malaikat nggak doyan PKH. Malaikat nggak doyan BLT. Malaikat nggak doyan duit suap menyuap caleg. Lain sama kalian. Kalau kalian kan nggak semua kalian tampungi, terakhir tak ada yang dicucuk. Itu menokoh namanya itu. Ya Pak ya. Malaikat nggak butuh jabatan. Malaikat nggak gila jadi seksam, enggak. Malaikat nggak gila jadi sekdes, enggak. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan hanya akal, nggak punya nafsu, Pak. Ini makhluk yang ketiga, ada akal, ada nafsu. Namanya siapa? Kita, manusia. Artinya apa? Kita ini makhluk yang paling sempurna, Bu. Kita ini makhluk yang paling sempurna. Ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik bentuk. Tentu mau keluar. Untuk kubi keluar. Nak tak kencing Ustaz. Nah, oke. Kita aja balik lagi apa enggak kan gitu. Ya, berarti manusia ini diciptain sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ibu, kau sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Jangan ciptaan Allah, karena ketika manusia merubah ciptaan Allah, summa radadnahu asfala safilin, maka Allah akan menyampaikan ke tempat yang paling rendah. Dia Ustaz, asfala safilin, neraka yang paling dalam. Ya, ciptaan Allah, Bu. Oh, cukur alis. Enggak usah tengok kawan sebelah, udah tengok aku aja udah. Itu awak bilang jangan tengok kan, kau pun juga kau. Tahu tengok aku. Udah terlambat Ustaz, udah kena obat, minta alis biar tahu kau dulu. Kau bertingkah kau jadi betina kau, tahu kau. Alis dah cantik bat semut beriring, kau habiskan cukur, nanti mau undangan balik kau ukir gambar lagi. Kaulah betina nih kalau udah beralis, pangkal tumpul ujung lancip. Kalau pangkal tumpul ujung tumpul ulang balik. Kasihan siapa laki kau menunggu nak pergi undangan. Dari jam habis maghrib jam 10 baru selesai kau berdandan, datang ke tempat pesta tuh habis daging, tinggal telur sama kerupuk. Jangan cukur-cukur alis, Bu, haram. Dengar, Ustadz merapikan boleh. Misal bulu alis awak macam sapu hijau arahnya, kanan ke kiri, ke atas ke bawah, rapikan boleh. Tapi kalau mencukur tuh yang tak boleh. Ukirnya, nanti mau undangan diukirnya, tebal-tebal. Kalau mau permanen, pakai spidol tuh. Cari yang permanen, snowman yang permanen, jangan yang luntur. Nanti berkeringat kau, macam kuntilanak hitam semua mata kau. Cukur alis haram, tahu kau. Apalagi sambung rambut, perang rambut Ustaz, boleh? Boleh. Memerang rambut tuh boleh Pak, mewarnai rambut tuh boleh. Silakan, nak warna apa terserah. Tengah merah, kanan kuning, kiri hijau, macam lampu lalu lintas kau. Buat aja Bu, nggak masalah. Silakan warnakan rambutmu. Agama nggak melarang Pak kalau mewarnai rambut. Yang diharamkan oleh agama itu apa Ustadz? Menghitamkan rambut. Ini baru tak haram, tak boleh.
Ini baru haram. Beda ya, mewarnai dengan menghitamkan ya. Kenapa? Hitam itu asal warnanya. Jadi kalau rambut awak udah berputihan Pak, jangan kau bertingkah. Rambut ibu udah hitam, udah putih, jangan kau cet hitam. Kulitmu itu nggak bisa nokoh kalau umurmu itu udah dekat-dekat bawah tanah. Kadang nengok nenek-nenek itu dihitamkan rambutnya. Sok muda, jijik aku. Pakai kemana-mana baju daster, tak lengan daster dia tuh. Naik kereta, pok 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 suara kereta tuh. Awak pikir knalpot dia knalpot racing, rupanya suara kulit dia kena hantam angin. Tak boleh. Dengar. Menyulam-nyulam alis, nah itu tak boleh tuh. Kalau udah terlanjur Ustaz taubat, minta ampun sama Allah. Dengar ibu, nih bibir disulam-sulam bibir biar tebal. Kalau bibir tebal tuh gampang, cari tiang begini, hantamkan bibir kau 10 kali. Bisa tebal, tinggal nyetel awak. Mau setebal apa? Asal mau tebal kali 20 hantamkan, tebal bibir tuh. Ya Allah, macam bemper mobil terakhir bibir kau itu. Jangan. Ya Bu ya, tolong jangan rubah ciptaan Allah. Kenapa? Allah ini udah senang sama kita. Allah ini udah pas nyiptain dan menyempurnain ciptaan kita. Mana buktinya? Tengok wajah kita tuh Bu. Allah ciptakan alis. Alis itu di atas mata, bukan alis di bawah mata. Bisa saja Allah ciptakan alis itu di bawah mata. Kenapa? Suka-suka Allah. Allah yang maha menciptakan. Tapi Allah tahu kenapa Allah itu letakkan alis di atas mata. Allah tahu air keringat itu asin. Kalau langsung ke mata, mata bakal pedih. Maka diletak Allah alis di atas mata kita. Datang kalian cukur alis itu. Cukur. Waktu pas ada celak tuh cantik lah ya kan. Mau tidur kan dibasuhnya mukanya. Kan tak ada alisnya. Apa tak terkejut laki kau coba? Kau tidak nih katanya. Awak kalau bini awak begitu pun kesetanan awak nengok dia kan. Nih, apalagi Ustaz? Nih, Allah memberikan 2 buah lubang hidung. Yang hidung itu ditelangkupkan ke bawah, tidak ditelentangkan ke atas. Bisa saja Allah telentangkan. Tapi Allah tekatupkan dia ke bawah. Kenapa? Tahu Allah, andai kata ditelentangkan Allah musim hujan, penuh hidung kau. Benar ya? Apalagi yang Allah kasih 1 mulut 2 telinga. Supaya apa Allah kasih 1 mulut 2 telinga? Maknanya manusia suruh banyak mendengar daripada berbicara. Ini cocok ya? Nih, manusia dikasih 1 mulut 2 telinga supaya manusia banyak mendengar, sedikit bicara. Manusia semakin banyak bicara, semakin banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Makanya Pak Sekjam kata sambutan nggak mau lama-lama, singkat aja dia. Orang semakin banyak bicara, semakin banyak dosa. Nah sekarang yang banyak bicara nanti siapa? Terus aku banyak dosa. Enggak, biar ku tutup doa nih. Allahu Akbar. Ya, maka Allah itu adil. Jadi jangan rubah ciptaan Allah. Kita makhluk sempurna. Allah kasih akal, kasih nafsu. Maka akal itu diciptakan untuk meredam nafsu kita. Maka Allah pantas memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka hari ini mari ketika kita dapat nikmat Allah, ucapkan alhamdulillah barengi dengan istighfar supaya nikmat Allah tidak membuat kita semakin sombong di muka bumi Allah ini ya. Bahkan andai kata kita dapat nikmat dan nikmat itu sangat luar biasa Bu, itu enggak lagi alhamdulillah ucapannya.
Allahu Akbar. Suruhnya kita bertakbir kalau nikmat itu besar. Enak kali menurut awak. Tak ada yang enak kecuali itulah. Ndak lagi alhamdulillah ucapannya. Takbir kita. Mana bunyinya, hak dalilnya Ustaz? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan bertakbirlah memuji nama Tuhanmu ala ma hadakum, atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kau jadi orang-orang yang bersyukur. Makanya Ibrahim itu ketika dia menyembelih putranya Ismail, ada darah yang muncrat, itu Ibrahim nggak berani nengok, Pak. Kenapa dia darah muncrat tuh nggak berani nengok? Nggak sanggup dia menyembelih Ismail tuh. Tapi setelah dibukanya mata Ibrahim, ternyata darah yang muncrat tuh bukan darahnya Ibrahim, bukan darahnya Ismail, tapi darah seekor kibas dari surga yang Allah tukar melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ketika ditengok, ternyata yang disembelih sama Ibrahim itu ternyata bukan Ismail, melainkan seekor kibas. Disitulah Ibrahim tuh bertakbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa Ibrahim bertakbir? Karena nikmat itu luar biasa. Di luar nalar dia, gak masuk di akal dia. Ternyata yang disembelih bukan Ismail, melainkan seekor kibas. Maka kita kalau dapat nikmat dan nikmat itu sangat luar biasa menurut kita, ucapkan Allahu Akbar. Nih, dapat ilmu ya. Kira-kira dapat ndak ilmunya? Nyambung ya? Bisa nggak diamalin tuh? Nih, mau dapat nikmat yang enak, Bu, takbir, takbir. Enak, nanti malam enak kali rasanya, Pak. Kan enak tuh kan, takbir awak, Allahu Akbar. Tapi jangan kuat-kuat terbangun tetangga sebelah nanti kan gitu. Apanya gak malam-malam kau takbir? Enggak, ini enak. Nanti kalau malam ada yang bertakbir malam-malam, itu enak kali lah itu berarti. Allahu Akbar, ya Allah. Ayo nih, maka syukur barengi dengan alhamdulillah, barengi dengan Yang kedua, ketika nikmat itu besar dan luar biasa, ucapkan takbir. Nih, dapat satu. Yuk lanjutin nih. Nih, kemarin kita sudah bahas perkara prazikir ya. Itu amalan yang pertama di bulan Mi'raj. Nih lanjut ya. Bunyi ayatnya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Semalam kan kita bahas subhananya, bahas zikirnya. Sekarang kita bahas lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Hikmah di balik Isra Mi'raj nih, perjalanan Nabi itu ternyata dari masjid ke masjid, Pak. Nabi itu jalan dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha balik lagi ke Masjidil Haram. Berarti Nabi jalan dari masjid ke Maknanya apa Ustaz? Di bulan Mi'raj nih, umat Rasulullah disuruh memperbanyak untuk kembali kepada masjid. Kita disuruh kembali berjemaah di masjid. Kita disuruh kembali meramaikan masjid. Ingat, masjid itu bukan hanya sekadar untuk sholat dan membaca Al-Quran, Pak. Mau berbicara apa? Ekonomi di masjid. Mau berbicara apa? Sosial, masjid. Mau ngomong politik, strategi, masjid. Oh Ustadz, tak boleh ngomong politik di masjid. Yang cakap siapa? Nabi dulu menyusun strategi perang itu di masjid, Pak. Masjid. Kalau politik sekarang kan ngeri kalau kita ngomongkan di masjid. Tangkap nyawa. Mau Bawaslu. Ada dari sini nih. Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Semakin kau menampakkan diri, makin ku pijak kau. Iya betul.
Elok menyusup aja. Ini masjid ini. Kenapa Ustaz bercakap begitu? Tengok Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi itu menyatukan dua suku yang berbeda di masjid, Pak. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan Nabi di masjid. Jadi masjid ini tempat pemersatu umat. Jadi kenapa kita harus kembali kepada masjid? Dengar. Satu, lewat masjid. Lafat barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kita nih, Pak. Kalau masjid sudah ramai, maka berkah dari langit dan bumi akan datang. Ya betul. Bagaimana berkah mau datang? Perlindungan Allah. Berkah itu kan artinya perlindungan, Pak. Bagaimana perlindungan Allah mau datang sama kita kalau tempat turunnya berkah kita sepikan? Ya. Makanya aku senang kalau nengok anak-anak hadroh. Itu kan tadi anak-anak hadroh kan? Tola'al badru ala min saniyatil wajabas syukaru mada'alin. Ini bagus, aku senang nih anak-anak muda yang bersolawat begitu. Kenapa? Terarah dia, Pak, kepada anak-anak muda yang gila-gila DJ. Tahu lagu-lagu DJ? Keras musiknya tuh. Di sini ada lagu-lagu DJ, keras-keras musiknya tuh. Ada. Lagu-lagu disco tuh. Di sini tak ada. Di sini tak ada, di masjid. Di luar sana banyak. Sesak napas awak kadang dengar lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Oye. Setengah mampus jantung awak mendengarnya. Itu kan merusak akidah, mengeraskan hati kita, menjauhkan kita dari agama Allah. Maka kalau sholawatan gitu kan enak. Tuh berkah datang, Pak. Berkah datang. Maka kalau masjid ini udah rame, berkah datang. Maka rajin-rajin ke masjid.